Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Neni. Beliau adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Kenapa percakapan pra-observasi ini dilakukan? Sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Gitu ya, Bu? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan tentang tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti seperti apa? Baik, Pak. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Dan yang kedua, siswa mampu membedakan proses inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Baik, Ibu, berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti ya, Bu. Yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta dengan fungsinya. Yang kedua, siswa mampu membedakan antara proses inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan manusia. Bagaimana dengan pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi di kelas nanti, Bu? Oke, baik Pak. Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua aspek, yaitu yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya berharap siswa dapat menyebutkan organ penyusun pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Dan untuk aspek keterampilan, saya berharap siswa mampu menyusun letak organ penyusun sistem pernapasan pada manusia, serta mencocokkan organ dan fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Baik, Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya, Bu. Nah, untuk area pengetahuan, yaitu siswa mampu menyebutkan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta dengan fungsinya. Kemudian yang kedua, untuk area keterampilannya, siswa dapat menyusun organ sistem pernapasan manusia serta mencocokkan organ dan fungsi organ sistem pernapasan manusia. Gitu ya, Bu? Ya, Pak. Saya ingin mendengarkan, Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa serta keaktifannya. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, Bu, jadi strategi yang ingin Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan dari kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya berbasis masalah atau PBL, untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, Pak. Sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu lembar kerja, PowerPoint, dan juga laptop. Nah, kira-kira Ibu, kapan akan dilakukannya kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas keberapa, dan jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal hari Kamis di kelas 8A pada jam ke-4 sampai dengan ke-5.
Baik Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik. Baik Pak. Ya. Baik, sebelum kita akhiri percakapan kita di hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Baik Pak, yang saya dapatkan gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nanti dan akan saya persiapkan dengan baik Pak. Baik, Ibu sudah memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesediaannya berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali Bu di hari Kamis. Baik Pak. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu kembali di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ornes, keterangannya? Apa? Oke, baiklah. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang organ-organ sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Dan yang kedua, kita akan membedakan apa itu inspirasi dan apa itu ekspirasi. Oke, kita akan masuk ke materi. Judul kita pada hari ini, sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya, setiap hari kalian bernapas apa enggak? Bernapas. Kira-kira organ apa yang kalian gunakan untuk bernapas? Hidung. Organ pernapasan kita adalah paru. Ya, hari ini kita akan bahas saluran pernapasannya mulai dari mulut sampai nanti ke paru-paru dan sebagainya. Kemudian paru-paru memiliki gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pernapas terdiri dari dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Sekarang inspirasi pengertiannya silakan dibacakan. Inspirasi adalah proses masuknya udara sampai ke paru-paru. Oke, berikutnya yang ekspirasi silakan Roman dibaca. Proses keluarnya udara dari paru-paru. Diskusi kelompok, Ibu akan bagikan ada 4 kelompok masing-masing anggotanya. Silakan nanti membentuk kelompok. Untuk kelompok 1, Dini, Tia, Anissa, Ros, dan Nur. Silakan di pojok sana. Berikutnya Yuni, Hesti, Dewi, Dima, dan Juwita. Di sini ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, Yuli, Chelsea, Rohman, Hertina, dan Rizky. Silakan di sini. Dan yang terakhir Farel, Iqbal, Zakia, Andin, dan Dipo ke sana. Silakan masing-masing ketua ambil ke sini. Ini yang ditempel. Harap ayam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apa perasaannya hari ini pelajaran Ibu? Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Neni. Beliau adalah guru yang diobservasi. Kemudian kami juga ditemani oleh Bapak Taufik Novantoro. Beliau adalah pengajar praktik
Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Pak. Selamat pagi, selamat datang Pak Taufik yang sudah bersedia hadir pada percakapan pasca observasi ini. Baik Ibu, bagaimana kabarnya, keadaannya hari ini? Kabar baik Pak. Baik, alhamdulillah baik. Baik. Untuk percakapan pasca observasi ini Bu, yaitu saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan tentang observasi di kelas yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Kemudian saya ingin menanyakan ini dulu, perasaan Ibu bagaimana ketika pelaksanaan proses observasi kelas itu. Oke, terima kasih Pak. Pada saat kemarin di observasi kelas, awalnya saya merasa gugup karena belum terbiasa dengan adanya observasi. Tapi setelah berjalan beberapa menit, saya bisa berjalan sesuai dengan proses. Baik. Bisa diceritakan kembali enggak Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan, kemudian langkah apa saja maupun tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas. Oke, baik Pak, untuk area pengembangan, kemarin saya menyampaikan ada 2 aspek yang saya berikan kepada siswa, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, siswa diharapkan mampu menyebutkan organ penyusun sistem pernapasan manusia, dan untuk aspek keterampilannya, siswa mampu menunjukkan organ-organ sistem pernapasan manusia dan juga mencocokkan organ dan fungsi organ pada sistem pernapasan manusia. Untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan, yang pertama saya mempersiapkan RPP dan perangkat pembelajaran sesuai. Baik Bu. Nah sekarang menurut Ibu sejauh mana ini daerah pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah berhasil ataukah tidak Bu? Menurut saya Pak sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan-kekurangan yang akan saya perbaiki. Memang ada kekurangannya ya. Jadi sudah dilakukan dengan baik, namun ada kendala-kendala atau kekurangan yang terjadi Bu. Nah menurut Ibu kira-kira kenapa penyebab munculnya kendala atau kekurangan-kekurangan yang terjadi pada saat observasi itu? Oke Pak, pada saat observasi kemarin ada beberapa kendala. Yang pertama, ketika pembagian kelompok atau diskusi kelompok, siswa itu ada yang tidak aktif dalam kegiatan diskusi. Berdasarkan dari yang sudah kita lakukan pada saat observasi itu, kira-kira rencana ke depan ini seperti apa sehingga akan menghasilkan pembelajaran itu lebih baik lagi, seperti tidak seperti hari-hari yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk rencana ke depan saya, nanti saya akan berusaha membagi kelompok itu berdasarkan minat dan keterampilan dari siswa itu sendiri Pak. Misalnya mereka lebih suka kepada konten, kepada audio atau visual. Saya akan membaginya sesuai dengan keaktifan dan minat atau bakatnya. Nah kira-kira ini Bu, apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan untuk merealisasikan itu? Apakah dalam jangka waktu beberapa hari ke depan atau apa Ibu sudah menentukan sendiri waktunya? Untuk realisasinya saya akan berusaha sesegera mungkin di dalam proses belajar mengajar saya di kelas Pak. Gitu ya Bu. Baik, mudahan bisa dilaksanakan atau terrealisasi ya Bu sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi. Kemudian saya juga ingin mendengar nanti Bu, apakah ada cerita atau ada sesuatu pada saat realisasi itu. Kemudian saya juga menunggu apakah dari hasil pasca observasi yang kita lakukan hari ini akan bisa dilakukan sebaik-baiknya nanti pada saat kita di kelas kembali ya Bu, atau kita observasi kembali. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Taufik mungkin memberi tanggapan atau umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini. Saya persilakan Pak. Selamat siang. Terima kasih Ibu Yeni, kemudian Pak Ahmadi sudah bisa
bisa bertemu. Jadi kami ucapkan terima kasih atas waktunya ya, Ibu Neni ya, bersedia untuk di coach gitu dengan Pak Ahmadi selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-9. Dari keseluruhan kegiatan tadi menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan di alur tirta, jadi tidak ada masalah. Kemudian tadi Pak Ahmadi sudah banyak yang menggali kegiatan, menggali pertanyaan berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi Ibu Neni tadi, dan Bu Neni dengan jelas mampu memahami dan menjawab pertanyaan dan mampu juga untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi yang penting dari coaching adalah yang bersangkutan mampu mengerti, merefleksikan sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan. Jadi sudah bagus, silakan nanti dikembangkan lagi untuk kompetensinya, dikembangkan lagi untuk kegiatan pembelajarannya yang lebih aktif sehingga mampu meningkatkan kompetensi siswa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Taufik atas tanggapan kemudian umpan balik dari kegiatan pasca observasi ini. Demikianlah rangkaian kegiatan observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.